Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Febrina. Hai, nama gue Akili. Halo, nama saya Muhammad Atta Raihan dari 11 IPS 1 dan absen 29. Nama gue Vida. Hai, nama gue Irsyad dan hari ini kita dari kelompok 7 kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Bali. Enjoy the video! Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pulau Bali. Pulau Bali adalah salah satu dari 17.000 lebih kepulauan. Perpaduan alam yang indah dengan budaya yang khas menjadi magnet bagi jutaan wisatawan domestik dan asing. Terdapat banyak tempat wisata religi, seperti Pura Uluwatu yang berdiri di atas tebing. Di selatan kota pesisir Pantai Kuta menawarkan wisata hiburan malam yang tak pernah sepi. Sementara, Seminyak, Sanur, dan Nusa Dua dikenal dengan suguhan resort yang populer. Selanjutnya, Rumah Adat Bali. Rumah Adat Bali dibangun dengan filosofi yang tinggi. Filosofi yang dianut disebut dengan Trihita Karana, yaitu Parayangan, Palemahan, dan Pawongan. Nama Rumah Adat Bali dibagi berdasarkan bangunan dalam rumah tersebut, diantaranya angkul-angkul, aling-aling, prakeluarga, balai manten, balai dau, balai sekapat, balai dangin, paon, dan lumbung. Macam pakaian tradisional Bali dan masing-masing memiliki nama dan ciri berbeda. Misalnya, baju safari, kamen, baya Bali, selendang, sanggul, atau kusung, serta kemeja putih. Berikut adalah makanan khas yang wajib kalian cobain nih kalau ke Bali. Yang pertama, ada ayam betutu. Yang kedua, nasi campur Bali. Dan yang ketiga, ada sate lilit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa terjadi perang puputan di Bali. Di abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Jembrana, Tambanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles, pemerintahan kolonial mulai menjalin kontrak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Kontrak tersebut tidak sekadar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintahan Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, pemerintahan Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Belanda terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda. Perjanjian kontrak antara raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar hukum Tawan Karano agar dihapuskan. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844 itu penduduk melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Nguramade Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Gusti Nguramade Karangasem menolak dan perang pun tidak bisa dihindari. Pada tahun 1844, penduduk melakukan perampasan atas 2 kapal Belanda yang terdampar di Pulau Sangsit, Kerajaan Buleleng dan Jembrana. Waktu itu juga ke daerahnya Buleleng. Belanda protes keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal-kapal yang sudah dirampas oleh rakyat tersebut. Dengan tegas, I Gusti Ketut Jelantik juga menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan ia juga melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk berperang dengan Belanda. Dengan demikian perang tersebut tidak dapat dihindarkan. Pada saat itu ia juga mempersiapkan prajurit Buleleng memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungkung. Sementara pada tanggal 18 Juli 1846 terjadi pasukan Belanda dengan 1.700 pasukan darat yang langsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Di samping itu juga ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Pertemuan sering terjadi antara pejuang dari Buleleng dibantu oleh pejuang dari Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. Selama 2 hari, para pemimpin dan prajurit bertempur mati-matian. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap, mereka berjuang semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng pun jebol dan ibu kota dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak dan memaksa Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Kemudian perjanjian ditandatangani pada 6 Juli menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah dihancurkan dan tidak boleh membangun baru. Yang kedua adalah Buleleng harus membayar ganti rugi dan biaya perang yang dikeluarkan oleh Belanda sejumlah 75.000 gulden dan raja harus menyerahkan Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tekanan dan pasar Belanda itu mencoba ditandingi dengan tipu daya. Raja dan para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu, tetapi di balik itu mereka sedang memperkuat pasukan.
Mereka membantu benteng pertahanan dan juga rakyat mempertahankan hukum tawan karang pada tahun 1847. Saat ada kapal-kapal terdampar di pantai Kusumba Kelungkung, tetap dirampas oleh mereka. Kemudian menimbulkan amarah dari Belanda. Belanda pun mengeluarkan ultimatum agar raja-raja tersebut yang 3 dari tadi mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Raja-raja tidak menghiraukan ultimatum dan tetap dipersiapkan perlawanan untuk Belanda. Mereka kemudian mengirim kurir untuk meminta bantuan pasukan kerajaan-kerajaan lain di Bali, sehingga datang pasukan tambahan dari Kelungkung, Karangsem, Mengiwi, dan mereka Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng Membangkang dan Patih Ketutjelantik harus terus memperkuat pasukannya. Menghadapi hal tersebut, Belanda terus meningkatkan kekuatannya. Pada tanggal 7 dan 8 Juni telah ada bantuan Belanda di pantai Sangsit. Pada tanggal 8, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin Belanda antara lain adalah Van Swieten Letkol. Benteng Jagaraga terus menghujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketutjelantik yang dibantu istrinya mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit urang sehingga menjebak pasukan Belanda. 5 orang ofisir dan 74 luka-luka dan banyak yang terluka juga. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur oleh kejadian tersebut. Kekalahan Belanda cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu dipersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan. Pada April 1949 telah datang seradu dari Belanda berkekuatan besar menuju ke Jagaraga. Dan kemudian mereka dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dalam tempo 2 hari. Pada 16 April sore, semua kekuatan Jagaraga dilumpuhkan oleh Belanda. Kemudian runtuhlah benteng Jagaraga sebagai lenyapa kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti dengan Gusti Ketutjelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangsem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya mempertahankan diri. Nah, setelah runtuhnya benteng Jagaraga, Raja Buleleng diikuti I Gusti Ketutjelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem. Tapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Nah, dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketutjelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian, bulan Mei tahun 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya, Kusumba jatuh pula ke tangan Belanda. Tetapi nampaknya tidak mudah untuk Belanda menguasai Pulau Bali. Nah, pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Badung, dan pada tahun 1908 terjadi Perang Puputan di Kelungkung. Nah, apa sih dampaknya? Nah, dampaknya di bidang politik itu yang pertama, dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda. Yang kedua, berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Kalau di bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali, karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Yang ketiga, di bidang sosial, banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapuskan adat sute pada upacara ngaben. Oke, lanjut nih, jadi gue mau bahas tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Bali. Secara garis besar, tokoh-tokoh yang memiliki peran yang signifikan terhadap peperangan dalam Bali ini adalah I Gusti Ketutjelantik dan I Gusti Madikarangasem yang saat itu menjabat sebagai penguasa kerajaan Buleleng. Nah, pertama-tama gue mau bahas tentang I Gusti Madikarangasem yang menjabat sebagai Raja Buleleng pada saat itu. Dan jadi bisa dibilang I Gusti Madikarangasem ini adalah salah satu yang menjadi penyebab peperangan ini terjadi. Kenapa? Jadi awalnya itu kan Belanda bersama dengan raja-raja kerajaan di sekitar Bali lainnya telah menyetujui untuk menghapuskan hak tawan karang di Bali. Tapi pada tahun 1854, penduduk Buleleng terbukti merampas isi kapal milik Belanda. Nah, Belanda pun protes dan memaksa I Gusti Madikarangasem untuk mengganti rugi isi kapal Belanda yang dirampas. Nah, tapi Gusti Ngurah Madikarangasem ini menolaknya dengan keras. Nah, akhirnya bersama dengan patihnya yaitu I Gusti Ketutjelantik yang akan kita bahas nanti, dan support dari kerajaan Karangasem dan kerajaan Kelungkung, peperangan pun tidak dapat dihindari. Selanjutnya kita ke I Gusti Ketutjelantik. Nah, I Gusti Ketutjelantik pasti kalian udah sering dengarkan. Nah, I
I Gusti Kertajlantik ini adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali dan merupakan patih dari kerajaan Buleleng. Ia berperan dalam Perang Bali I, Perang Jagaraga, Perang Bali II dan III yang terjadi di Bali pada tahun 1949. Dan ia gugur ketika peperangan berakhir, yaitu pada tahun 1849 pada umur 49 tahun, yang berarti dia lahir pada tahun 1800 menurut Wikipedia. Nah, Gusti Kertajlantik ini menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap Belanda di Bali. Ucapannya yang terkenal pada masa itu ialah, apapun yang akan terjadi, selamanya aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. I Gusti Kertajlantik pun sudah latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Nah, kedua tokoh tadi ini, mereka berjuang bersama dalam memerangi Belanda. Sayangnya, Belanda mengerahkan segala kemampuan mereka dan menyerang benteng Jagaraga. Dan benteng Jagaraga ini berhasil runtuh sehingga menjadi tanda lenyapnya kedaulatan dari rakyat Buleleng. Raja Buleleng diganti dengan I Gusti Kertajlantik bersama Jero Jempiring, yaitu istrinya, menyingkir ke Karangasem. Sayangnya, tokoh-tokoh tersebut tertangkap dan terbunuh dalam upaya mempertahankan diri mereka. Lanjut, kita akan bahas tentang wilayah-wilayah kerajaan Bali serta wilayah mana saja yang pernah dijadikan tempat peperangan kerajaan-kerajaan Bali. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang saja. Baru pada sekitar 1830-an, pemerintah Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Perkembangan dominasi Belanda di Bali inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan atau Perang Bali. Perang Bali terjadi 3 kali, yaitu pertama disebut Perang Bali I yang merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan adalah Indies Lager ke Kerajaan Buleleng di wilayah Kabupaten Buleleng, ibu kota Singaraja, Bali pada tahun 1846. Pada saat itu, para penduduk melakukan perampasan atas sisi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Pasit, Buleleng, dan Jembrana, waktu itu juga daerah Buleleng. Lanjut pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba dirampas pula oleh kerajaan. Kemudian terdapat Perang Puputan Jagaraga yang juga disebut Perang Puputan Bali II. Perang ini terjadi 1848 sampai 1849 di wilayah Kabupaten Buleleng, ibu kota Singaraja, Bali. Perang ini dilakukan oleh Patih Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng, Bali. Jadi di antara Perang Bali I dan II sebenarnya dilaksanakan di wilayah yang sama. Jika Perang Bali sebelumnya adalah Perang Jagaraga, perang yang terjadi di Bali ketiga kalinya disebut sebagai Perang Kusamba. Perang ini adalah perang ketiga kalinya terjadi antara pasukan Belanda dan juga pasukan Bali. Perang Bali ketiga terjadi dari 1849 sampai 1850. Perang ini dilakukan di wilayah Kusamba. Kusamba adalah desa di Kecamatan Dawan, Kelungkung, Provinsi Bali, Indonesia. Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan berdaulat. Misalnya yang pertama Gianyar, kerajaan yang berdiri pada tahun 1771 sampai 1950. Kerajaan Gianyar terletak di wilayah Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Bali dengan pusat kota disebut Gianyar. Yang kedua Kerajaan Buleleng, yang letaknya di Bali Utara, tepatnya berada di wilayah Singaraja. Yang ketiga Kerajaan Karangasem, salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali yang memiliki wilayah kekuasaan hingga Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang keempat Kerajaan Kelungkung yang berada di Pulau Bali di bagian tenggara dengan ibu kota Samarapura. Yang kelima Kerajaan Jembrana. Kerajaan Jembrana adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di wilayah barat Pulau Bali, terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan pusat kota pemerintahan Puri Agung, Negara Jembrana. Dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Bali lainnya.